Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pelajaran retorika dakwah yang ke-10, kemampuan mendramatisir. Dalam pelajaran yang lalu sudah saya sampaikan aspek-aspek pendukung yang membuat pidato dan ceramah itu menarik. Satu, aspek pendukung bicara. Aspek pendukung bicara ini antara lain adalah vokal, sorot mata, gerakan mulut, ekspresi wajah, gerakan tangan, gerakan kaki, dan aksesoris penampilan. Ini sudah kita bahas semua pada pelajaran yang lalu. Kemudian yang kedua, aspek pendukung lisan. Satu, pengaturan tempo pembicaraan. Dua, pengaturan intonasi pembicaraan. Tiga, pemilihan variasi kata, dan yang keempat kemampuan mendramatisir yang insya Allah akan kita bahas pada kesempatan ini. Sisanya ini yang ke-5 sampai ke-11 insya Allah kita bahas di waktu yang akan datang. Kemampuan mendramatisir. Mendramatisir atau mendramatisasi itu artinya adalah membuat suatu keadaan menyerupai drama. Di sini yang dimaksud dengan kemampuan mendramatisir adalah kemampuan membuat suatu peristiwa menjadi lebih mengesankan atau mengharumkan. Mampu membuat suatu keadaan menjadi lebih terasa di hati. Munib, tolong ini diingat-ingat. Seorang penceramah hendaknya mampu mendramatisir materi-materi ceramahnya. Saya ulangi lagi, seorang penceramah hendaknya mampu mendramatisir materi-materi ceramahnya. Kemampuan ini sangat diperlukan untuk memberi bobot yang lebih terhadap materi ceramahnya dibanding apabila ceramah itu hanya disampaikan dengan ungkapan yang normal atau biasa-biasa saja. Seorang dai atau mubaligh atau seorang penceramah hendaknya mempunyai kemampuan mendramatisir atau mendramatisasi sebuah peristiwa yang nantinya dapat dihubungkan dengan materi utama yang akan disampaikan, baik langsung maupun tidak langsung. Kemampuan mendramatisir atau mendramatisasi berarti mampu memberikan kesan yang luar biasa terhadap sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja. Mampu memberi kesan yang sangat penting terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak dianggap penting. Itulah mendramatisir. Mampu memberikan kesan yang besar terhadap sesuatu yang dianggap kecil. Mampu memberi sebuah kesan yang mendalam terhadap sesuatu yang sebenarnya dangkal. Mampu memberi bobot terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak berbobot. Itulah mendramatisir. Contohnya di video saya pelajaran retorika yang ke-1 dan yang kedua. Pidato yang ada unsur dramatis sebenarnya sudah saya sampaikan. Silahkan ditonton kembali dalam video pelajaran retorika dakwah bagian 1 dan bagian 2 di awal ketika kita akan mempelajari ilmu retorika. Di situ saya sampaikan bagaimana peranan retorika dalam membuat suatu perubahan. Hampir tidak ada perubahan besar di dunia ini tanpa digerakkan oleh retorika. Dengan kata lain, perubahan itu awalnya dimulai dari mulut orang-orang yang jago retorika. Silahkan dibuka kembali bagian 1 dan bagian 2
video pelajaran retorika untuk dakwah ketika saya sampaikan pidato tokoh-tokoh yang membuat perubahan dunia. Di antaranya adalah pidato Thareq bin Ziyad dengan pasukannya yang 7.000 mampu mengalahkan pasukan musuh 40.000 yang diawali dengan sebuah retorika yang di dalam retorikanya itu ada unsur mendramatisir. Jika ceramah atau pidato itu kok disampaikan biasa-biasa saja dan langsung to the point, itu namanya terlalu lucu, dan malah wagu itu. Karena tanpa basa-basi, tanpa berputar-putar dengan permainan gaya bahasa, dan tanpa cerita yang mendebarkan, atau tanpa didramatisir, ceramah dan pidato menjadi kurang berkesan, kurang menarik, kurang mendalam, dan kurang terasa di hati. Mendramatisir suatu peristiwa itu memiliki arah tujuan yang satu, yaitu untuk mendramatisir materi agar audiens dapat benar-benar merasakan dari lubuk hati yang paling dalam, agar kesan di hatinya mendalam. Kesan yang mendalam inilah yang dapat memotivasi audiens untuk melakukan, untuk membuat perubahan. Menyampaikan sebuah kisah atau cerita atau suatu peristiwa adalah cara yang paling gampang untuk mendramatisir suatu materi. Berikut ini akan saya sampaikan sebuah materi yang sudah saya dramatisir. Judulnya menjauhi syirik kecil atau riya. Alkisah, ada sekelompok orang kaya yang ingin membangun sebuah masjid megah. Mereka secara bersama-sama patungan anggaran untuk mewujudkan mimpi mereka membangun sebuah tempat ibadah yang nyaman dan mewah. Pada saat mereka bercakap-cakap di depan proyek yang sedang dibangun itu, tiba-tiba muncullah seorang pemuda dari kampung sebelah yang menghampiri mereka. Pemuda itu dikenal bernama Bahlul. "Assalamualaikum tuan-tuan." "Waalaikumsalam," jawab mereka. Kepada mereka Bahlul bertanya, "Tuan-tuan, apa yang sedang kalian bangun itu?" "Oh, kami sedang membangun sebuah masjid yang besar dan mewah," jawab mereka dengan bangga. "Untuk apa tuan-tuan membangun masjid sebesar dan sebagus itu?" tanya Bahlul. "Kami membangun masjid itu dengan penuh keikhlasan. Kami tidak ingin mendapatkan apa-apa selain hanya ingin mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab mereka mantap. Mendengar jawaban itu, Bahlul lalu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Bahlul merasa penasaran dan ingin mengetahui apa betul mereka membangun masjid tersebut ikhlas karena Allah. Singkat cerita, secara diam-diam Bahlul meminta seorang ahli pahat untuk memahat sebuah batu dengan tulisan Masjid Bahlul. Selang beberapa waktu kemudian, setelah bangunan masjid itu sudah akan selesai dan segera akan diresmikan, malam harinya Bahlul mendatangi masjid tersebut dan menempelkan pahatan nama Masjid Bahlul tepat di atas pintu gerbang masjid yang memungkinkan semua orang melihatnya. Keesokan harinya, ketika para orang kaya tersebut datang ke masjid yang segera akan diresmikan, mereka kaget. Mereka sangat kaget. Masjid yang dibangunnya dengan susah payah, dengan cucuran keringat, juga telah menghabiskan banyak uang mereka. Tiba-tiba ada orang yang dengan seenaknya menempelkan tulisan batu besar di atas pintu gerbang masjid tersebut. Mereka semua merasa gusar, marah, dan emosi. Mereka merasa keringat, tenaga, dan uang yang telah mereka habiskan selama ini tiba-tiba diambil dan diakui oleh orang lain, yaitu Bahlul. Tanpa babi bu,
Mereka langsung mencari Bahlul di rumahnya, tapi tidak ada. Setelah mencari di beberapa tempat, akhirnya Bahlul ditemukan sedang ngorok. Ngorok itu tidur di rumah yang untuk menyimpan kerenda, kain, dan payung mayit yang berada di pojok kuburan. Begitu melihat Bahlul, emosi mereka tak tertahankan. Tanpa komando, mereka pun segera beramai-ramai memukuli dan memaki-maki Bahlul. "Hai anak bodoh, beraninya kamu mengklaim hasil pekerjaan dan keringat kami. Lancang sekali kamu memberi nama masjid itu dengan namamu." Mereka mengatakan itu sambil melepaskan jotosannya ke arah muka Bahlul. Mendengar itu, Bahlul dalam keadaan babak belur menjawab lirih dengan suara terbata-bata. Tapi kemudian ia besarkan suaranya biar tuan-tuan itu tahu. Katanya, "Bukankah tuan-tuan beberapa bulan yang lalu mengatakan kepada saya bahwa tuan-tuan membangun masjid besar itu hanya semata-mata mencari ridho Allah? Benar gak?" Mereka diam semua. Andaikan semua orang di dunia ini berhasil saya kelabui dan mengira bahwa masjid itu adalah saya yang membangun, bukankah Allah SWT lebih mengetahui bahwa yang sesungguhnya membangun itu bukan saya, tapi tuan-tuan sekalianlah yang membangun. Sampai kapanpun Allah Maha mengetahui bahwa tuan-tuanlah yang membangun masjid tersebut. Lalu, mengapa tuan-tuan menjadi gusar dan marah hanya dengan sebuah nama? Memangnya Allah bisa saya kelabui? Mikirlah tuan-tuan. Olok-olok Bahlul sambil ngeloyor pergi. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, kisah singkat di atas mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa betapa mudahnya kita tergelincir untuk menginginkan sebuah sanjungan dari selain Allah. Keinginan untuk dikenal, keinginan untuk dianggap paling berjasa, atau keinginan untuk dianggap orang yang paling dermawan. Tidak terasa ternyata semua itu menjauhkan kita dari sifat ikhlas. Akhir-akhir ini bencana demi bencana silih berganti menimpa bangsa kita. Tanah longsor, banjir, gempa bumi, kebakaran, corona, tsunami, dan lain sebagainya. Banyak saudara-saudara kita kena musibah dan menderita. Namun kita harus bersyukur dengan adanya banyak aksi solidaritas saling bantu dari sesama masyarakat. Aksi solidaritas bermunculan dari berbagai kalangan. Banyak komunitas tertentu yang kemudian berinisiatif untuk berbagi rezeki. Lalu mereka bagikan sembako, beras, pakaian, dan lain-lain secara gratis ke warga yang membutuhkan. Tentu tindakan ini sangat mulia dan harus didorong untuk terus dilakukan. Namun sebagai pengingat dari cerita nama masjid, Masjid Bahlul di atas, ada baiknya apabila pemberian tersebut tanpa dibarengi dengan embel-embel nama tertentu, entah nama orang atau nama organisasi. Pemberian embel-embel nama tertentu apabila tidak disertai kontrol hati yang kuat, maka setan akan gampang untuk membisikkan riak ke dalam diri mereka. Tradisi memberi embel-embel nama itu semakin masif dan lazim kita jumpai saat musim kampanye. Bahkan kepala negara, kepala daerah, sampai lurah menempelkan stiker foto dan nama dirinya dalam tas, kantong, atau kantong sumbangan kepada warga masyarakat yang menerima. Padahal belum tentu uang yang dibuat nyumbang uang mereka sendiri. Bisa saja itu hanya akal-akalan. Memangnya uang mereka. Dia yang dapat nama, padahal pakai uang negara, uang rakyat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna akhfama akhafu alaikum
asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulullah azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza juziyan nasu bi'amalihim idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzur hal tajiduna indahum jaza. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, riya. Allah berfirman kepada mereka pada hari kiamat, pada saat orang-orang diberi balasan atas amal-amal mereka. Temuilah orang-orang yang dahulu kamu perlihat-lihatkan di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Sampai di sini dulu, Allahumma sampai ya ketemu malikal lagi mulk. insyaallah. Assalamualaikum Ya man fi warahmatullahi mulkihi muqim. wabarakatuh. وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين.